Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati bi dini wa dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-37. Ini menutup di bab yang keempat. Setelah makalah yang ke-37 mungkin kita akan membahas materi yang lain, yaitu yang berkaitan dengan puasa yang masih belum selesai. Qala ba'dul hukama wal maqalatus sabi'atu was salasun. Makalah yang ke-37. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, jami'ul ibadati minal ubudiyati arba'atun. Semua ibadah yang mengandung penghambaan kepada Allah itu ada 4. Sebenarnya kita beribadah itu tujuannya adalah menghamba kepada Allah. Jangan sampai ketika kita beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena sebenarnya kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sehingga tugas kita beribadah adalah semata-mata menghamba kepada Allah. Ya, namanya hamba, tahu hamba? Budak itu tugasnya apa? Melaksanakan perintah majikannya. Ya, terserah majikannya disuruh apa. Wong kita ini memang diciptakan Allah, dan Allah mau apa, itu juga memang sudah tugas kita. Dan Allah itu sebenarnya tidak butuh kepada ibadah kita. Allah itu tidak butuh kepada ibadah kita. Walaupun semua manusia di muka bumi ini semuanya ibadah kepada Allah, tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia, berbeda dengan manusia. Kalau manusia, misalkan ada satu tokoh begitu punya jamaah 10.000 misalnya, semuanya taat, semuanya hormat, memuliakan, menghormati, kemuliaannya tambah karena punya jamaah yang luar biasa, begitu taat, begitu menghormati kepada pimpinannya, sehingga wibawanya bertambah. Coba misalkan semua jamaahnya memisahkan diri, tidak ada yang ikut kepada pimpinannya, kepada pengasuhnya, kepada tokohnya, turun kemuliaannya. Berbeda dengan Allah. Allah itu walaupun semua manusia di muka bumi ini semuanya taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah tetap mulia, tidak bertambah sedikit pun kemuliaannya. Sebaliknya, kalaupun seandainya seluruh manusia di muka bumi ini semuanya maksiat, tidak ada satupun yang taat kepada Allah, tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah, kemuliaan Allah tidak menurun. Karena sebenarnya hakikatnya kita beribadah itu bukan Allah yang butuh, tapi kita sendiri yang butuh kepada ibadah kita. Kenapa? Ya karena memang tugas kita sebagai hambanya Allah untuk beribadah, dan segala apapun yang kita lakukan kembalinya bukan kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sebenarnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Karenanya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu agar kebaikan kita menjadi kebaikan yang abadi, maka lupakan saja.
Tapi kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, ingat-ingat terus. Kenapa kalau kita berbuat baik kepada orang lain harus kita lupakan? Karena khawatir muncul satu penyakit yang begitu berbahaya, yaitu suka mengungkit-ungkit kebaikan. Sehingga kebaikan yang kita lakukan itu menjadi kebaikan yang bisa jadi tidak diterima oleh Allah, karena kita mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan kepada orang lain. Misalkan memberi sesuatu, memberi uang misalkan 1 juta. Kemudian jarak beberapa bulan dia itu butuh sama orang yang dulu pernah dikasih uang 1 juta. Ternyata orang yang dulu pernah dikasih uang 1 juta itu tidak bisa membantu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Masa kamu tidak ingat dulu pernah saya kasih uang 1 juta? Itu namanya mengungkit-ungkit, sehingga keikhlasannya itu menjadi hilang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan diungkit-ungkit itu jangan. Sudahlah, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sudah lupakan. Kalau kita dibaiki sama orang, ingat-ingat terus. Akhirnya kita ini menjadi orang yang pakai rumus matematika, semua harus ada imbal baliknya. Jangan harus seperti itu. Satu contoh yang lain misalkan, kadang-kadang ini berlaku bagi perempuan soalnya. Misalkan berkunjung urusan pernikahan, atau misalnya lihat bayi dari temannya, misalkan temannya datang ke rumah kita yang sedang punya bayi, bawa gula 3 kilo misalkan. Ya jangan ngepas kita langsung harus bawa 3 kilo. Kalau kurang jangan, lebih tidak apa-apa. Tapi jangan kita terlalu banyak perhitungan dengan hal-hal seperti itu. Seakan-akan sedekah itu sama seperti rumus matematika. Maka di sini inti dari penghambaan kita kepada Allah itu ada 4. Inti dari penghambaan kita kepada Allah itu ada 4. Pertama, al-wafa'u bil uhud. Kita memenuhi janji-janji. Janji di sini artinya janjinya Allah. Kita ini sudah berjanji bahwa kita ini sebagai hambanya Allah yang bertugas untuk melakukan perintah-perintah Allah. Sebenarnya kewajiban kita itu sedikit, tidak banyak. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita apa? Iya, beribadah. Kewajiban kita itu sedikit sebenarnya, tidak banyak. Sholat 5 waktu. Puasa. Kemudian zakat itu pun kalau mampu. Haji juga sama, kalau mampu. Cari ilmu. Ya masih ada yang lain juga, tapi tidak begitu banyak sebenarnya kewajiban kita. Cuma kadang kita itu sibuk melakukan hal-hal yang tidak wajib, melalaikan hal-hal yang prinsip yang sifatnya itu wajib. Kita kadang suka melakukan hal-hal yang sunnah, tapi melalaikan hal-hal yang wajib. Makanya seringkali saya ingatkan bahwasanya cari ilmu itu hukumnya wajib sampai kapanpun. Sedangkan hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat itu sifatnya itu tidak begitu wajib, walaupun di situ ada ilmunya. Sifatnya itu tidak begitu wajib. Tapi lebih bagusnya kalau bisa menggabungkan kedua-duanya. Tapi jangan sampai kalaupun harus milih satu yang majelis sholawat atau majelis zikir. Karena memang manusia itu suka hal-hal yang sifatnya mengikuti keinginan hawa nafsu. Biasanya kalau hal-hal yang sunnah itu semangat orang-orang itu. Tapi giliran hal yang wajib, godanya berat. Cari ilmu itu godanya berat. Apalagi harus cari ilmu yang serius. Kalau salawatan kan kita senang-senang rame-rame. Saya tidak melarang, ya silahkan. Tapi orang harus paham bahwa ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika ada dua hal bertentangan, mana yang wajib, mana yang sunnah, dahulukan yang
yang wajib. Kalau ada yang sama-sama sunnah, dahulukan mana yang berat. Mana yang berat. Misalkan ada dua pilihan A sama B, saya pengen melakukan kedua-duanya, sedangkan waktunya bersamaan. Saya kayaknya pengen ini, jangan, berarti ini saja yang dilakukan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu pasti akan menjerumuskan kepada orang. Nah, biasanya hawa nafsu itu tidak mau yang berat-berat. Ini berarti menyalahi keinginan hawa nafsu. Sudah, kalau ada yang berat, itu lakukan yang berat itu. Cuma kadang-kadang kita itu kan suka milih yang kayaknya saya lebih condong ke situ. Justru berbalik, cari yang berat. Itu karena di situ tidak ada kepentingan hawa nafsu, tidak diiringi oleh kepentingan hawa nafsu. Jadi inti dari penghambaan kita kepada Allah, pertama melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Yang kedua, wal muhafadzatu alal hudud, menjaga terhadap batas-batas Allah. Artinya di sini menjauhi larangan-larangan Allah. Ini masuk bagian dari takwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apakah orang bisa bertakwa dengan semaksimal mungkin? Sulit. Orang itu bisa bertakwa dengan semaksimal mungkin itu sulit. Karena walaupun di situ kita diperintahkan oleh Allah dalam sebuah ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi di ayat yang lain Allah juga menjelaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena memang kemampuan manusia itu sangat terbatas. Bertakwa misalkan sehari semalam 24 jam non-stop terus bertakwa kepada Allah, ini hal yang sulit. Bahkan kalaupun kita mau bertanya siapakah orang yang paling bertakwa, jawabannya apa? Jawabannya Rasulullah. Walaupun seperti itu, Rasulullah itu masih berdoa, a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung kepadamu dari murkamu untuk mengharapkan ridhomu. Rasulullah masih takut kepada murkanya Allah walaupun beliau termasuk orang yang paling bertakwa. Wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa memujimu dengan sebenar-benarnya pujian sebagaimana engkau memuji kepada dirimu sendiri. Padahal itu adalah Rasulullah. Jadi memang takwa itu ya sulit. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha untuk bisa bertakwa dengan semaksimal mungkin. Terutama urusan hal-hal yang wajib itu wajib untuk kita lakukan. Jangan sampai tidak sholat. Kalau orang tuanya tidak sholat bagaimana? Ingatkan. Kalau misalkan tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, ya dengan perbuatan. Sholat, waktunya sholat. Nanti orang tua akan melihat, dia akan sadar dengan perbuatan anaknya. Jadi kalau mengingatkan orang tua itu jangan langsung mengingatkan kepada orang tua, susah itu. Cari orang yang disegani orang tua. Misalkan kiai siapa, kiai fulan gitu. Lewat perantara dia, pasti orang tua akan lebih megang ucapan dan kata-katanya. Kalau kita sebagai anak yang posisinya di bawah orang tua, kalau mau ya bagus. Cuma kadang-kadang orang yang sudah tidak sholat itu dia sudah kadung kekeh, sudah terlalu lama setia dengan tidak sholatnya, sehingga kadang sudah tidak mempan itu dinasihati sama anaknya. Kalau mau ya alhamdulillah. Tapi itu hal yang tidak mudah seperti itu. Tidak mudah. Misalkan murid menasihati gurunya, ini juga hal yang sulit. Makanya cari yang di atasnya dia. Biar apa? Biar lebih mudah untuk diterima. Karena tugas kita itu memang untuk mengingatkan. Walaupun seperti itu, jangan dijadikan alasan. Misalkan
kamu kok tidak sholat? Ya orang tua kan tidak sholat. Tidak bisa, karena sholat itu adalah sebuah kewajiban. Jadi inti dari penghambaan kita kepada Allah yang pertama melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, termasuk sholat, puasa bagi yang mampu, zakat juga dan lain sebagainya. Kemudian menjauhi hal-hal yang haram. Makanya kemarin itu dijelaskan bahwasanya jangan kita nyinyir, jangan kita itu gampang suudzon sama orang yang nongkrong di pinggir jalan ngopi, ngomong tidak jelas itu. Alhamdulillah itu bagus itu, daripada mereka dugem di luar itu. Gimana? Ngopi boleh apa tidak boleh? Boleh. Walaupun ngobrolnya itu ngakak-ngakak, walaupun bahas politik, bahas apa yang dia sendiri tidak paham, masih bagus itu, mending itu. Karena yang paling tidak disukai setan itu menikmati barang yang halal. Misalkan kalau laki-laki ya hobi kok tiap hari mancing, bagus. Mancing boleh apa enggak? Hah? Boleh, asal jangan mancing di kolamnya orang, di laut, enggak apa-apa. Itu mending, alhamdulillah itu, daripada keluyuran di mana-mana itu. Ya sesekali kita itu punya waktu, seperti yang kemarin dijelaskan, punya waktu untuk senang-senang kepada hal yang halal. Pagi makan ini di warung ini, siang ya alhamdulillah semua itu halal, uang-uangnya sendiri, asal dia mampu ya tidak apa-apa. Sama teman-temannya ngajak jalan-jalan apa ke pegunungan, ke pantai, bagus apa tidak? Bagus, halal kan? Diniati untuk menghindari dari melakukan yang haram, itu sudah bagus itu. Tidur ya tidak apa-apa, hobi tidur, nikmati yang halal itu dinikmati. Ya tapi ya jangan membebani diri sendiri. Tidak mampu makan ini, pengennya makan itu. Ya ini tambah orang itu hatinya tambah sakit. Makanya kita itu jangan suka melihat kepada sesuatu yang kita itu kalau mau memiliki kita tidak mampu. Jangan suka melihat saja jangan. Kenapa? Ini tersirat di dalam ayat Al-Quran, la tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Itu Allah pernah berpesan kepada Rasulullah agar tidak gampang melihat hal-hal yang indah, yang sekiranya hal yang indah itu bisa menimbulkan fitnah. Misalkan orang cuma punya uang 5.000 misalnya, lewat di pinggir jalan ngelihat ada warung sate, tidak usah dilihat ya, karena uangnya tidak cukup. 5.000 dapat sate apa? Itu bisanya beli pecel, jihu, atau beli nasi karak, itu masih bisa itu. Jangan melihat. Misalkan melihat kendaraan yang sekiranya orang itu tidak mampu untuk membeli dan memiliki, jangan dilihat. Tidak apa-apa, tapi jangan tomak. Asal hatinya kuat itu tidak apa-apa, bagus itu. Asal hatinya kuat tidak apa-apa. Banyak baca sholawat biar tidak terkena penyakit ain. Kalau melihat sesuatu yang kita itu pengen, jangan, oh itu kok orang punya mobil banyak ya, kok rumahnya bagus-bagus. Jangan seperti itu. Baca Fatihah, banyak baca sholawat gitu. Biar apa? Biar tidak ada penyakit iri di dalam hati. Yang kedua, biar tidak terkena penyakit ain. Dan ini pernah dibuktikan oleh guru saya, Kiai Imron itu. Dulu beliau tidak punya apa-apa, bahkan makannya itu beliau makan cilok berdua sepiring. Hah? Ya pentol. Sekarang mobilnya 3 itu mobil mewah-mewah semua, harganya mahal-mahal semua, dan punya pondok pesantren. Dulunya orang benar-benar tidak punya apa-apa,
tidak punya apa-apa. Ya, tapi karena sabar dan mengikuti apa yang disarankan oleh gurunya, jadi orang besar sekarang. Tidak ada yang menyangka bisa jadi seperti itu. Bahkan tetangga-tetangganya banyak dibantu, karena ketika ada orang berobat kepada beliau itu kan butuh penginapan, sehingga banyak yang membuka penginapan itu. Dan punya santri yang cukup banyak, mulai dari yang profesor, dari polisi, dokter, yang sarjana, padahal beliau ya tidak punya gelar sarjana sama sekali. Ada yang sampai S3, macam-macam. Makanya salah satu usaha kita untuk menghindari barang yang haram, melakukan yang haram, adalah kita menikmati hal yang halal. Nah, itu contoh misalkan diajak bakar-bakar ikan, nikmati saja sambil ketawa-ketawa. Halal apa halal? Halal asal ikannya jangan nyuri. Halal tidak apa-apa. Apalagi diniatkan saya beraktivitas di sini agar tidak melakukan hal yang haram, tambah nilai ibadahnya tambah besar. Nilai ibadahnya tambah besar. Yang ketiga, wasabru alal mafqud, sabar terhadap sesuatu yang tidak ada, yang hilang. Itu bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Kita jangan memikirkan yang tidak ada sehingga kehilangan yang ada. La tufakkir fil mafqud hatta tufkidal mawjud. Jangan memikirkan yang tidak ada sehingga kita kehilangan yang ada. Lalu bagaimana caranya? Ya kita banyak bersyukur. Syukuri yang ada, maka engkau akan merasakan bahagia. La in syakartum la azidannakum. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan asyukru yahfadul mawjud wa yajlibul mafqud. Syukur itu bisa menjaga yang ada dan menarik yang tidak ada. Yang menjadikan kita itu tidak bahagia, suka memikirkan apa yang ada pada diri orang lain dan lupa mensyukuri apa yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang menjadikan kita tidak bahagia. Suka melihat milik orang lain, sehingga karena suka melihat apa yang ada pada diri orang lain, kadang timbul sifat iri. Ketika sudah timbul sifat iri, otomatis dia itu kehilangan satu keadaan yang sangat penting, yaitu mensyukuri yang sudah dimiliki. Sehingga pertama, dia itu nikmatnya tidak ditambah oleh Allah. Yang kedua, nikmatnya hilang karena tidak disyukuri. Syukur itu diibaratkan seperti tali yang bisa mengikat dengan kuat. Kalau tali itu lepas, maka otomatis sesuatu itu juga akan lepas. Jadi ada barang yang sangat berharga, itu harus ditali. Kalau tidak ditali, maka dia akan lepas. Nah, tali itu bernama syukur, dan barang itu bernama nikmat. Kalau tidak ditali dengan syukur, maka nikmat itu akan hilang. Makanya kita itu ketika sudah ridho terhadap apa yang tidak ada, sabar terhadap apa yang tidak ada, maka itu bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Ya, kita tidak usah menyesal ketika sudah kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, karena memang dunia itu seperti itu. Tidak ada namanya pertemuan selamanya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Barang juga seperti itu, tidak mungkin selamanya dimiliki. Kalau misalkan dimiliki dari lahir, ya paling tidak sampai mati. Setelah itu dimiliki oleh orang lain. Tidak ada yang abadi. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, kata Rasulullah. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Dan cintailah orang sesukamu, tapi ingat pasti suatu saat kamu akan berpisah dengan dia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan beramalah sesukamu, berbuatlah sesukamu, tapi ingat setiap perbuatan pasti ada balasan. Ini yang ketiga, sabar terhadap sesuatu yang tidak ada. Yang keempat,
Waridho bil maujud, ridho terhadap yang ada, yang dimiliki. Dari apa? Minal mata'imi wal malabisi wal masakini. Dari makanan, dari pakaian, dari tempat tinggal. Makanya saya tadi mendengarkan ceramahnya Gus Baha. Tahu Gus Baha ya? Saya itu kalau belajar ini Nasha'ihul Ibad itu saya ada pembanding dari yang ada di YouTube yang juga ngaji kitab yang sama. Jadi saya belajar sendiri juga ngaji kepada mereka itu, termasuk Gus Baha. Ada juga namanya Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Itu juga ngaji kitab ini. Jadi saya kombinasikan. Gus Baha itu putranya Kiai. Tapi beliau itu tidak suka main kepada gus-gus yang lain yang lebih kaya. Ya kenapa? Karena khawatir hatinya itu bermasalah. Jadi Gus Baha itu tipe gus yang tidak suka main ke gus-gus yang lain yang jauh lebih berada. Walaupun secara keilmuan ya mungkin lebih tinggi Gus Baha. Tapi kalau cuma ketemu seperti apa, tidak apa-apa. Ya cuma itu kadang-kadang memang sebagian gus ya seperti itu, terlalu mewah hidup yang dia alami setiap hari, kadang-kadang juga sampai berlebihan. Sehingga kita itu kalau bisa ya sering main-main, tapi jangan kepada orang yang di atas kita, yang di bawahnya, biar kita itu sering bersyukur. Kalau mainnya sama orang-orang kaya, ngemes hatinya itu. Oh ya, itu kok rumahnya bagus ya, saya rumahnya seperti ini. Itu kendaraannya banyak, saya tidak punya kendaraan. Tidak bisa syukur akhirnya. Maka salah satu cara untuk kita bersyukur itu dalam hal urusan dunia, melihat kepada orang yang di bawah kita. Berteman juga seperti itu. Jangan sok gengsi, tidak punya uang, diajak jalan-jalan mau. Itu biasanya penyakitnya mahasiswa-mahasiswi itu. Ada juga yang hadir di sini itu bilang seperti ini, sikap kita bagaimana Ustaz? Saya sering diajak jalan-jalan. Ya kalau kamu tidak punya uang bilang tidak usah, tidak siap jalan-jalan. Orang kok main gengsi. Kalau kita menuruti gaya hidup ya tidak cukup. Tapi kalau memenuhi kebutuhan hidup ya insya Allah cukup saja itu uang kita itu. Tidak usah kalau gengsi ya tersakiti hati kita itu. Makanya di sini saya ulang kembali bahwasanya semua ibadah yang merupakan penghambaan kita kepada Allah itu ada 4. Pertama, melakukan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap sesuatu yang tiada, yang hilang dari apa yang kita cintai, baik itu seseorang maupun barang-barang. Yang keempat adalah waridho bil maujud, ridho terhadap yang ada, yang kita miliki. Ya sudah, itu syukuri saja. Misalnya orang yang hidup di pesisir, bisanya ya main di laut. Jangan melihat itu ada yang punya kolam renang pribadi. Ya masih enak di laut. Kolam pribadi itu masih butuh bersihkan, masih harus dijaga, dirawat. Itu kan mau kita tidak bersihkan juga ada dosa kan di laut itu. Pokoknya apa yang kita miliki ya sudah syukuri. Alhamdulillah. Yang tidak punya kendaraan ya alhamdulillah, di sana masih ada orang yang kemana-mana harus jalan kaki. Yang jalan kaki ya alhamdulillah. Kenapa? Karena ada orang yang itu stroke, tidak bisa kemana-mana. Yang stroke bagaimana? Alhamdulillah masih apa? Masih hidup. Karena ada orang stroke yang langsung mati. Alhamdulillah, pokoknya kita itu harus banyak alhamdulillah. Banyak jalan menuju syukur. Banyak jalan menuju syukur, jangan banyak jalan menuju Roma. Ke Roma kita mau apa? Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan fokus membahas tentang puasa yang masih belum selesai. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah dapat buletin semua, buletin puasa? Ada yang kurang? Mau dikasihkan ke siapa? Silakan.
Saya tutup dulu, wallahu a'lam bishawab. Bismillah.